Oke, selanjutnya kalau berdasarkan hasil list langkah-langkah yang sudah saya buat, maka ini adalah poin ketiga, yaitu melakukan iterasi pemilihan baris pivot dan kolom pivot ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah mentransformasikan dari formulasi matematis ke dalam bentuk tabel iterasi. Nah, sekarang kalau saya udah punya tabel, mau diapakan kan gitu. Nah, langkah penyelesaiannya ada di sini gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana menentukan yang namanya baris pivot. Jadi baris pivot itu dilihatnya dari variabel basic, dan juga kolom pivot yang dilihat dari variabel fungsi tujuan. Oke, ingat ya, variabel basic digunakan untuk menentukan baris pivot, kemudian variabel fungsi tujuan digunakan untuk menentukan kolom pivot. Oke. Kalau yang di sini penjelasannya adalah variabel X3 ya di fungsi tujuan itu merupakan variabel yang terpilih untuk menggantikan variabel basic pada kolom pertama ya. Jadi maksudnya, nah gimana kok bisa ya si X3 ini kepilih? Maka dilihatnya adalah yang nomor 2. Pemilihan tersebut dilakukan dengan melihat nilai positif terbesar pada baris Z untuk fungsi tujuan minimasi. Ingat ya, dalam menentukan kolom pivot ya yang dilihat dari variabel fungsi tujuan, itu harus kalian lihat dulu fungsi tujuannya apa. Bisa minimasi dan maksimasi, benar nggak? Nah, kalau sudah tahu fungsi tujuannya, maka selanjutnya kita bisa menentukan yang dimaksud kolom pivot nanti yang mana, untuk fungsi tujuan minimasi ataupun untuk fungsi tujuan maksimasi. Oke, kalau melihat dari case-nya kemarin, itu kan kita minimasi ya. Oke, maka tabel iterasi yang saya punya itu case-nya adalah minimasi. Baca, kalau minimasi maka yang dipilih adalah nilai koefisien positif terbesar. Maka kalian harus cek di sini nih, ya. Yang variabel basic di sini, nilai Z ini nggak perlu kalian lihat ya. Jadi lihatnya mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, X6. Lihatnya di Z, oke. Minus 1, 4, 0, 0, 0. Mana yang positif terbesar? Ini nggak mungkin karena negatif. Ini juga nggak mungkin karena negatif. Berarti tinggal yang di sini positifnya 4. Di antara yang lain kan nggak ada. Maka bisa dipastikan bahwa si nilai 4 itu punya variabelnya siapa? S3. Maka disinilah yang disebut sebagai kolom pivot ya. Kenapa? Dilihat dari fungsi tujuan yang minimasi, maka kita pilih yang positif terbesar. Oke. Next, kalau saya sudah punya kolom pivot, maka saya harus mencari baris pivot. Oke, baris pivot dilihat dari variabel basic. Saya hanya punya X4, X5 dan X6. Oke, gimana caranya mencari yang namanya baris pivot? Nah, baris pivot itu dicari dengan melakukan atau menentukan rasio positif terkecil nih ya. Di sini bacanya. Pemilihan dari variabel basic basis pivot atau baris pivot dengan melihat rasio positif terkecil dari nilai RHS dengan semua koefisien pada kolom X3. Nah, kalian tinggal bandingkan ya, 9 RHS-nya kan ini 9 ya untuk X4, X5 2 dan X6 4. Oke, sekarang kita tinggal rasiokan. 9 bagi 2 berapa? 4,5. 2 bagi negatif 1 negatif, berarti otomatis nggak kepilih. 4 bagi 1 4. Nah, sekarang tinggal bandingkan. 9 bagi 2 4,5, 4 bagi 1 4. Mana positif terkecilnya? 4 bagi 1, benar nggak? Maka X6 terpilih sebagai baris pivotnya. Kolom pivot ketahuan, baris pivot ketahuan. Nah, sekarang persilangan antara kolom pivot dan baris pivot kita sebut sebagai titik kunci atau titik pivot gitu ya. Nah, di sini berarti tinggal di yang saya kotak biru ini, sehingga disinilah yang kita sebut sebagai titik pivot. Sampai sini semoga paham ya.